A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Rabb kita semua, Zat yang maha menguasai, maha memiliki, maha memberikan segala-galanya. Mudah-mudahan kita tetap jadi hamba Allah yang istiqamah sampai nanti kita diwafatkan husnul khatimah. Kedua kalinya, sholawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia paling mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaih. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sama-sama mau belajar tentang dan langit pun terbelah. Langit pun terbelah. Sebelum itu mari kita luruskan niat, mari kita bulatkan tekad, mari kita lipat gandakan semangat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semuanya. Kita tilawah dulu Quran surah Maryam ayat 88 sampai 92. Silakan jamaah, Maryam 88 sampai 92. Quran surah Maryam surah nomor ke-8, surah nomor 19 ayat 88 sampai 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ittakhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ard wa takhirrul jibalu hadda da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Al-ayah. Ayat 88, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih punya anak. Sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Allah itu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Ayat 90, hampir saja langit pecah, bumi terbelah, gunung-gunung runtuh dengan ucapan itu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini yang jadi tema kita di pagi hari ini adalah tentang dan langit pun pecah, bumi pun terbelah, gunung-gunung pun runtuh karena ucapan kufur, ucapan syirik, ucapan musyrik, kemusyrikan yang diucapkan bahwa Allah punya anak. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih punya anak. Anda'u lirrahmani walada. Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih itu mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tema kita, yakni tema yang membahas seputaran tentang beberapa hari yang lalu yang diperdebatkan oleh banyak kaum muslimin, yang sebenarnya ini sudah seharusnya tidak lagi kita berada pada perdebatan itu, karena harusnya kita sudah naik kelas membahas sesuatu yang lebih penting dan berdampak daripada yang seperti itu. Tapi ini ya sangat berdampak banget tentang akidah, tentang keimanan. Jamaah yang dirahmati Allah, saya mau bicara dulu dari ucapan cek. Dari ucapan dulu jamaah. Bahwasanya Islam ini banyak segala dimensi ibadah, baik muamalah maupun ibadah urusan hablum minallah dan hablum minannasnya, itu banyak berkaitan tentang ucapan. Orang kafir
dia masuk Islam dengan ucapan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Lalu ada juga wanita yang tadinya sama laki-laki mereka nggak boleh berbuat yang macam-macam, setelah diakad nikahkan maka itu menjadi halal bagi dirinya. Terus selain daripada itu juga laki-laki ketika mengucap talak kepada istrinya, aku cerai kamu, maka jatuh talak padanya, dan itu pun juga ucapan. Akad nikah pun ucapan. Sembelihan ketika hendak disembelih kita mengucap bismillah dengan tidak mengucap bismillah, itu pun hasilnya beda. Lagi-lagi ini juga tentang ucapan. Hidup kita ini banyak banget hadirin. Berkelindan, berkaitan dengan ucapan. Maka nggak ada yang boleh dikatakan ucapan itu sepele, nggak ada. Karena nggak ada yang sepele dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya berdampak, semuanya pasti berdampak, nggak ada yang nggak berdampak. Termasuk ucapan kita pasti berdampak dengan apa yang hari-hari nanti akan kita jalani. Halalnya kemaluan seorang wanita itu karena ucapan akad nikah. Maka bagaimana mungkin ada orang dengan tenang-tenang saja dia mampu mengatakan selamat pada hari raya perayaan agama lain. Maka sebenarnya kalau ayat ini kita betul-betul renungi dan kita resapi, takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ard wa takhirrul jibalu hadda. Hampir saja langit pecah, bumi terbelah, gunung-gunung runtuh karena ucapan anda'u lirrahmani walada, bahwa Allah punya anak. Nauzubillah summa nauzubillah. Tadi ucapan tuh nggak ada yang sepele jemaah. Ucapan itu penting. Ucapan sangat penting jemaah. Dalam Islam, laki perempuan mereka bisa bercampur juga karena akad nikah. Laki perempuan jatuh talak juga karena ucapan. Akad nikah tadi ucapan talak juga adalah ucapan. Menyembelih mengucap bismillah, tidak bismillah, itu pun juga ucapan. Ketika seorang kafir mau masuk ke dalam Islam, itu pun juga dengan ucapan yang 5 detik. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Semuanya ucapan. Lantas gimana kita bisa bilang, nggak apa-apa, kan saya cuma ngucapin aja, kan saya tenggang rasakan saya ini, kan saya itu. Nggak ada. Ada pembahasan kajian saya, jamaah bisa cek di YouTube, durasinya kurang lebih sekitaran 1 jaman ya. Irfan Rizky Haas, pembatal keislaman. Kemarin kira-kira mungkin 4 bulan, 5 bulan, kalau nggak salah sekitar 4 bulan, 5 bulan yang lalu, saya ada kajian spesial tentang pembahasan pembatal-pembatal keislaman. Dan di antara pembatal keislaman itu adalah dia di antaranya meyakini adanya agama yang benar selain daripada Islam dibuktikan dengan ucapan selamat terhadap perayaan agama lain. Maka kalau dalam Islam, kajian ini sudah lebih pernah banyak para ulama sebelumnya telah pernah membahasnya bahwa hukumnya adalah tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan. Dan ini sanggahan telak kepada orang yang menyatakan bahwa Allah memiliki anak, Allah memiliki putra, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tidak diperanakan, tidak pula beranak, tidak pula diperanakan. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak satu pun ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Ka'ab al-Ahbar mengatakan, malaikat akan murka, api neraka akan panas dan menyala-nyala ketika mereka menyuarakan bahwa Allah itu punya anak. Sesungguhnya Allah itu 3 dalam 1, 1 dalam 3 ini membuat malaikat sangat murka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Terus kiat-kiat apa yang bisa kita lakukan? Menjaga akidah di tengah-tengah masyarakat, terlebih lagi anak-anak kita yang kadang terbawa pergaulan, ketemu sama orang yang bermacam-macam, berupa-rupa. Yang pertama tugas kita adalah membentengi diri dan keluarga. Itu tugas kita dari Quran surah At-Tahrim ayat ke-66. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan jaga keluargamu dari siksa api neraka. Tugas kita jaga diri.
Jaga diri. Tugas kita untuk jaga diri kita, minimal diri kita. Tidak ikut-ikutan, tidak turut serta meramaikan, tidak ikut-ikutan dalam hal-hal yang sifatnya berbau kemusyrikan dan hal-hal yang demikian itu. Lalu tugas kita juga jamaah yang dirahmati Allah untuk apa? Untuk menjaga anak-anak kita dari pemahaman-pemahaman yang demikian rusaknya, merusak generasi bangsa ini. Rusak jemaah. Kalau ada orang yang mengatakan semua agama itu kan sama. Sama-sama berujung surga, sama-sama mengajarkan kebaikan, dan segala bentuk macam-macam kalimat-kalimat seperti itu, jawab. Ketahuilah orang yang mengatakan semua agama itu sama, maka dia adalah orang yang sangat bingung. Orang yang mengucapkan semua agama sama adalah orang yang bingung. Orang bingung dia. Karena kalau orang itu nggak bingung, dia tahu. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Maka daripada itu di akhir zaman ini banyak fitnah segala macam merajalela. Hendaknya kita menjaga diri kita dan jaga keluarga kita dari siksa api neraka. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Katsir beliau meriwayatkan wa annahu la ilaha illahu wa annahu la syarikalah, dan tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang serupa dengannya, dan Allah tidak memiliki anak, Allah tidak memiliki istri, tidak ada yang semisal dengan Allah. Allah itu al-ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hadirin, kadang yang membuat kita sampai kok bisa terjerumus seperti itu tuh macam-macam. Ada yang alasannya karena saya kan pejabat, Ustaz. Bukankah Rasulullah pejabat yang paling tinggi? Bukankah Rasulullah pejabat yang disegani? Bukankah Rasulullah juga bergaul sama orang-orang kufar? Tapi sedikit pun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengucapkan kalimat selamat pada hari rayanya orang lain. Selamat bahwa Allah punya anak. Selamat Allah itu satu dari tiga, tiga dari satu. Enggak. Sama sekali enggak pernah. An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, betul-betul berpegang teguh kepada tauhid. Pernah dikisahkan, ini behind the scene-nya Quran surah Al-Kafirun ya sahabat. Pernah dikisahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kedatangan daripada pemuka-pemuka Quraisy. Lalu pemuka-pemuka Quraisy ini bilang, Muhammad, sembah Tuhan kami satu hari, aku sembah Tuhanmu satu hari. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? La, enggak akan. Enggak akan kami menyembah Tuhanmu. Enggak akan. Lalu keesokan harinya orang itu datang lagi dan memberi tawaran kepada Rasulullah Muhammad SAW ini, asbabun nuzulnya Al-Kafirun. Wahai Muhammad, sembah Tuhan kami satu hari saja, kami sembah Tuhanmu sebulan. Secara hitungan matematika, kalau kita mengorbankan sehari, mereka sebulan beriman, menurut matematika dunia mungkin kita untung, tapi Nabi tidak. Enggak. Terus yang berikutnya datang lagi mereka. Wahai Muhammad, sembah Tuhan kami sehari saja, kami sembah Tuhanmu 1 tahun lamanya. Secara matematika sahabat, setahun itu waktu yang lama. Dan itu Masya Allah, tabarakallah, lamanya bukan main. Dan itu bisa menjadi bahan pertimbangan Nabi. Tapi lagi-lagi Nabi nggak bergeming. Tidak. Kami nggak mau menyembah Tuhan kalian. Keesokan harinya mereka datang lagi kepada Nabi memberi tawaran, wahai Muhammad, sembah Tuhan kami sehari saja, kami sembah Tuhanmu abadan, selama-lamanya. Untung jemaah secara matematika untung, tapi Nabi SAW tidak pernah membahas tentang hal tersebut jemaah yang dirahmati Allah. Nabi nggak pernah membahas hal tersebut. Maksudnya Nabi nggak mau menyembah mereka, menyembah Tuhan-Tuhan mereka, kecuali Nabi mengatakan tidak, saya sekalipun kamu akan menyembah Allah selama-lamanya. Kalau dengan mengorbankan syirik,
Sekali saja tidak akan pernah. Lalu turunlah ayat yang berbunyi, Qul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang yang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu juga nggak usah sibuk-sibuk nyembah Tuhan yang aku sembah. Kalau emang kamu nggak mau, ya udah. Terus begitu diulang 2 kali banyaknya, lalu terakhir ditutup dengan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Apa yang diajarkan dari kisah yang tadi? Islam mengajarkan punya prinsip. Islam mengajarkan tekun, teguh, kuat dalam prinsip. Gak boleh tergoyah. Apalagi cuma beberapa kardus mie instan, beberapa minyak goreng, beras. Aduh. Digadaikan iman untuk sesuatu yang sangat murah. Jangan. Jangan gadaikan iman untuk sesuatu yang amat sangat murah. Jangan. Jamaah yang dirahmati Allah. Jangan. Hidup kita ini jamaah harus punya ilmu. Punya pegangan yang kuat. Yang jangan sampai iman kita itu iman yang keropos. Disentil, hambruk. Kena angin, melempem. Kena air, rusak. Enggak. Tapi jadilah iman kita iman-iman baja. Iman yang kuatnya sungguh sangat luar biasa. Dan iman yang menghadirkan selaksa ketenangan karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati, dicintai, disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah kita juga setelah tadi berbicara tentang Allah punya anak dan itu menghadirkan dalam ayat Al-Quran, surah Maryam, takadus samawat, menjadi terbelahlah langit, menjadi pecahlah bumi, dan gunung-gunung itu hampir saja mereka berterbangan karena mendengar lirrahmani walada, bahwa Allah itu punya anak. Padahal tidak. Statement-statement singkat, ringan, tapi cukup berdampak, sahabat yang dirahmati Allah. Dampaknya daripada apa? Daripada keimanan. Kata Nabi SAW, ada orang yang bicaranya simple, ringan, tapi pembicaraan simple dan ringan itu menelungkupkan wajahnya ke jurang api neraka karena Allah murka. Dan ada sebaliknya, orang yang bicara simple, ringan, tapi Allah ridho. Dan Allah masukkan dia ke dalam surga gara-gara ucapan yang ringan dan simple yang dia ucapkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Maka sahabat yang dicintai, disayangi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga iman baik-baik, perbanyak ilmu. Kita di zaman akhir yang seperti ini padatnya harus memperbanyak ilmu jamaah. Jangan sampai kita nggak memperbanyak ilmu. Karena ilmu itu yang akan jadi perisai buat kita semuanya, insya Allah bi'inillah. Ilmu itu yang akan membawa kita kepada pelabuhan surga. Ilmu itu juga yang akan menghantarkan kita kepada kebaikan demi kebaikan. Semuanya adalah karena ilmu. Semuanya adalah karena ilmu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di beberapa poin-poin berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan bahwa Allah berfirman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Quran surah Luqman, Allah berfirman, wahai anakku, jangan pernah kamu berbuat syirik. Inna syirka, karena sesungguhnya perbuatan syirik, la zulmun azim. Perbuatan kezaliman yang amat sangat begitu besarnya. Jangan zalim. Jangan zalim. Kesyirikan itu kezaliman yang paling besar. Bahkan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau mengutarakan jamaah. Kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah,
di kalimat awal dalam pembuka dari kitab beliau Al-Kabair, minal akbaril kabair, di antara dosa besar yang paling besar adalah asyirku billah. Yang Nabi SAW juga menempatkan syirik kepada Allah sebagai dosa yang paling besar. Syirku billah, syirik kepada Allah. Banyak orang kadang nggak sadar, tahu dia udah berbuat syirik. Dan berhala zaman dulu kan Lata, Uzza, Mana, dan seterusnya. Kalau berhala zaman sekarang, handphone, iPhone, Samsul, Shomai, apa, dan segala bentuk macam-macam. Itu bisa jadi berhala-berhala baru yang disembah, yang lebih diutamakan daripada sholat, yang lebih didahulukan daripada kebaikan-kebaikan yang harusnya lebih didahulukan daripada itu, tapi dia malah mendahulukan handphonenya. Itu hadirin. Itu jamaah. Waliyahzubillah, semua waliyahzubillah. Na'udzubillahi min dzalik. Kita jamaah yang dirahmati Allah harus betul-betul sadar jemaah. Kalau kemusyrikan ini bahayanya bukan main. Bahkan bahaya kemusyrikan itu kalau kita berbuat syirik. An-Nabi SAW telah pernah mengatakan, kalau kamu berbuat syirik, lan tuflih abadan. Kamu tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Gak beruntung kita selama-lamanya kalau kita berbuat syirik jemaah. Gak beruntung selama-lamanya kalau kita berbuat syirik. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi bersabda, "Man mata la yusyriku billahi syai'a dakhalal jannah wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar." Barang siapa yang mati sedangkan dia dalam keadaan bertauhid, Allah masukkan ke dalam surga. Siapa yang mati sedangkan dia berbuat syirik, dakhalan nar, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Belum lagi orang yang berbuat syirik, Allah hapus amal-amalnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, orang yang berbuat syirik lenyap amalan-amalannya. Quran surah Al-An'am ayat 88. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah. Al-An'am ayat 88. Kalau mereka mempersekutukan Allah, maka mereka akan lenyap semua amal-amalnya. Berapa tahun kita hidup? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Lenyap, hilang. Cuma gara-gara satu. Kemusyrikan. Dia berbuat syirik. Lenyap semua amal-amalnya. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Lenyap semua amal-amalnya jemaah. Gara-gara berbuat syirik, lenyap. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai hadirin. Capek kita beramal, lenyap gara-gara syirik. Lelah letih kita beramal salih, lenyap gara-gara syirik. Semua menjadi lenyap gara-gara perbuatan syirik. Walaiyazubillahi min dzalik. Yang kelima, maksudnya berikutnya, orang yang berbuat syirik, dia tidak bertobat dan dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surah An-Nisa ayat 48. An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu hakikatnya Maha Pengampun, segala dosa Allah ampuni kecuali syirik, dan kalaupun mereka bertobat, orang pelaku syirik dengan tobat dan nasuha tetap Allah ampuni asalkan dia mati sudah bertobat. Kalau dia mati dalam keadaan belum bertobat kepada Allah, maka dia mati dalam keadaan mata mitatan jahiliyah, mati dalam keadaan jahiliyah. Walaiyazubillahi min dzalik. Walaiyazubillah. Dan kita ini kalau misalkan beriman, kita aman jemaah. Yang beriman aman. Kata Nabi, mohon maaf, Allah berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat 82,
alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-An'am ayat 82. Mereka dapat petunjuk. Lenyap rasa khawatir. Lenyap rasa galau. Lenyap semuanya hadirin karena Allah menghadirkan ketenangan dalam keimanan. Dan sebab kita masuk surga diantaranya adalah iman dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan dia mengamalkan konsekuensi dari syahadatnya, artinya dia tidak berbuat syirik, maka dia mati dalam keadaan beruntung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Dan jamaah yang dirahmati Allah, syirik akbar itu pun juga membuat pelakunya kekal di dalam neraka selama-lamanya. Quran surah Al-Bayyinah ayat yang ke-6. Al-Bayyinah ayat yang ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Dan orang-orang yang mereka itu kafir dan mereka orang-orang yang berbuat kemusyrikan fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka kekal di dalam neraka khalidina fiha selama-lamanya. Kalau dia mati dalam keadaan belum taubat. Na'udzubillahi min dzalik. Ulaika hum syarrul bariyah. Dan mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Mereka seburuk-buruk makhluk. Karena mereka berbuat kemusyrikan. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah, para nabi, para rasul, fokusnya mendakwahkan tauhid. Ajak orang untuk gak berbuat musyrik. Ngajak orang untuk gak berbuat syirik. Betul-betul ngajak orang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan yang lain. Maka daripada itu jamaah yang dicintai, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga hati kita tetap lurus. Jaga amalan-amalan kita tetap lurus. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah yang berbuat syirik. Syirik terbagi dua, syirkul akbar, syirkul asghar. Syirkul akbar adalah syirik besar. Syirkul asghar salah satunya adalah riya. Mempertontonkan amal tujuan dapat pujian manusia. Semoga yang sederhana ini menjadi pengingat buat kita semuanya. Gak kerasa 30 menit sudah. Materi sebagai pemantik di awalnya. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa buka forum diskusi lebih panjang dengan bertanya jawab sesuai dengan tema yang kita hadirkan di siang hari ini. Barakallahu fikum. Semoga terjawab. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan ke moderator. Barakallahu fikum. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz penjelasannya. Semoga kita dijauhkan dari kesyirikan ini ya Allah. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya, bisa lewat chat atau langsung. Saya duluan boleh? Ahlan, silakan Ibu. Baik, alhamdulillah, barakallah. Terima kasih banyak Ustadz dan admin, khususnya Neng Silvi. Ini saat yang tadi yang sedang dalam pembahasan kita, langit akan runtuh. Itu ini dari saudara saya, dari teman-teman saya itu masih banyak yang mengucapkan itu, Ustadz. Lalu saya berpikir ya amar
amar ma'ruf nahi mungkar. Saya menyampaikan dengan dalil surat apa ya kemarin tuh saya dapat Maryam, ya surah Maryam, Ibu. surat Maryam. Terus dia berdalil lagi, ini kan hanya sekedar ucapan. Lalu apa ucapan kalau kita ingin memberi ucapan kepada mereka pada hari rayanya? Ya baiknya tidak usah memberi ucapan itu, dan itu tidak ada manfaatnya buat mereka dan buat kita, saya menjawab. Terus jadi kayaknya mereka yang saya ingatkan ini dengan dalil itu, Ustaz, kayaknya banyak yang nggak terima dan marah gitu lah, Ustaz. Saya berpikir gini ya, terserah, yang penting kewajiban saya sebagai umat Muslim dan yang sudah mengerti, saya mempunyai kewajiban untuk menyampaikan. Seandainya mereka tidak mau menerima, ya itu terserah. Kewajiban saya sebagai Muslim sudah selesai, sudah putus. Gitu, Ustaz. Itu gimana tanggapan Ustaz? Yang pertama, Ibu semoga dimuliakan Allah dan keluarga Ibu dijaga oleh Allah tetap teguh dalam pendirian lakum dinukum waliyadin. Amin. Kan kita cuma ngucapin doang, kan kita cuma ngucapin. Iya, ya Ustaz. Mereka berdalih kan cuma ucapan. Iya. Coba kalau memang betul cuma ucapan, suruh suami-suami mereka mengucapkan kalimat saya ceraikan kamu. Kira-kira pada mau atau enggak ya Ibu? Astagfirullah. Pasti enggak pada mau. Ya, Loh, ya. kok gitu banget sih? Loh, kok kenapa sama suami? Kan cuma ucapan. Kata kamu kan cuma ucapan. Ya udah suruh aja suamimu ceraikan kamu dengan ucapan saya ceraikan kamu. Jatuh talak karena ucapan. Laki perempuan bukan dia halal untuk bertemu, berjumpa, bahkan sampai berhubungan. Tapi begitu akad nikah, yang akad nikah adalah ucapan. Saya terima nikah dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Kenapa mereka jadi boleh bercampur, berpegangan tangan, dan segala macam-macamnya? Karena ucapan. Karena akad adalah ucapan. Dari ucapan itu menjadi halal, Ustaz, ya, dari haram. Menjadi halal. Dari haram menjadi halal. Dan kalau ada orang kafir datang, dia bilang, saya mau masuk Islam. Gimana cara kita membuat dia menjadi Islam yang tadinya kafir? Ucapan, berapa detik? 5 detik. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Salah 4 detik bahkan. 4 detik dia mengucap syahadat, masuk Islam, dia jadi saudara kita sama Muslim. Dan ayam zatnya halal, sapi, kambing zatnya halal, tapi begitu disembelih tidak mengucap bismillah menjadi haram. Lagi-lagi kan juga karena ucapan. Ya. Ucapan sangat bisa, kata Al-Imam Syafi'i, ada orang terlempar jauh dari agamanya sejauh anak panah melesat dari busurnya gara-gara ucapan. Tanpa sadar mereka mengucapkan hari raya pada perayaan lain bahwa Allah adalah punya anak, Allah adalah diperanakan, Allah itu adalah yang lain, Allah itu adalah yang begini, gimana, segala macam. Dan semua perayaan-perayaan di luar daripada agama Islam. Maka itu bisa menodai, bahkan bukan cuma menodai, menggugurkan apa amal soleh yang selama ini dia lakukan. Menggugurkan atau membatalkan syahadat, Ustaz? Bisa bahkan dua-duanya Ibunda, yang membatalkan syahadat, yang menggugurkan. Kan Allah berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat 88 yang tadi dibaca. Ayat 88 Quran surah Al-An'am, barang siapa yang berbuat syirik, lenyaplah amalannya. Lenyaplah amalannya. Quran surah Al-An'am, surah nomor yang ke-6, Al-An'am. Ayat yang ke-88 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di ayat tersebut, di antaranya ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau bagi siapa yang dia membuat perilaku-perilaku syirik, maka Allah akan lenyapkan amal-amalnya. Al-An'am ayat 88. Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka berbuat syirik, termasuk ucapan itu kan menandakan dia telah meyakini bahwa memang ada Tuhan selain Allah, Tuhannya mereka, yakni dengan ucapan selamatnya atas apa yang mereka ucapkan tadi. Maka kalau kita jelas nggak bisa. Kalimat itu kontradiktif. Gimana caranya? Orang tidak meyakini, tapi kok orang mengucapkan. Gimana caranya? Ya.
Itu kan secara akal sehat bertentangan. Saya nggak yakin kok sama Tuhan mereka. Loh, kalau kamu nggak yakin, kenapa kamu ucapkan? Kalau orang nggak yakin, ya harusnya mereka berlepas diri dari perilaku-perilaku yang kayak gitu. Harusnya mereka berlepas diri dari perilaku-perilaku seperti itu. Maka saat mereka mengucapkan, ingat hadirin, Rasul bersabda, ada ucapan ringan, sepele menurut manusia, tapi Allah murka, Allah jebloskan, jerembabkan mereka ke jurang api neraka. Ada ucapan sepele, tapi Allah ridho, Allah masukkan dia ke dalam surga. Maka mudah-mudahan kita dikuatkan dari pandangan-pandangan yang seperti itu. Barakallahu fikum. Semoga terjawab. Allahu a'lam. Amin. Ustaz, mereka berdalih, saya tidak tahu kalau itu hukumnya haram atau itu yang bisa membatalkan syahadat saya. Terus saya bilang, ya itu kan sekarang kalau kamu tidak tahu, kamu harus mencari tahu karena. Nah, terima kasih Ibu, betul banget. Kalau orang tidak tahu, harus mencari tahu. Ya. Makanya Nabi bersabda, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu hukumnya wajib atas setiap muslim. Maka kalau kita mengaku kitalah seorang muslim, wajib kita terus belajar, cari tahu. Jangan mengulangi kesalahan yang sama tiap tahun. Alasannya toleransi, alasannya ini, alasannya. Gak bisa hadirin. Iya. Begitu hadirin. Barakallahu fikum. Semoga Allah memuliakan ibu sekeluarga besar. Amin ya rabbal alamin. Amin. Makasih banyak Ustadz. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Diah, ini mau tanya, ada raise hand. Iya, boleh sih. Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, saya mau tanya ini Ustadz. Kalau kita diundang akad nikah ya atau perkawinan beda agama, terus kita hadir atau gimana ya Ustadz? Boleh hadir atau gimana hukumnya? Karena gimana itu, Ibu? Saya diundang nih, saya pernah diundang pernikahan akad nikah beda agama. Jadi secara catatan sipil kali ya. Nah itu kita hukumnya gimana? Bukan kita, maksudnya hukumnya bagaimana Ustadz untuk seandainya saya hadir atau tidak hadir? Nah itu yang pertama. Terus karena itu kan saudara ya. Iya Ibunda, undangan atas perayaan agama lain sebaiknya tidak dihadiri. Termasuk ada menjauhlah kalian dari tempat di mana Allah dipersekutukan di sana, karena bisa jadi azab Allah turun ke sana. Begitu. Itu perintahnya Nabi untuk kita menjauhi dari tempat perayaan-perayaan ritual keagamaan mereka. Ini pernikahan beda agama, apalagi pernikahan yang batal. Barang siapa yang nikah beda agama, kata para ulama, maka nikahnya batal. Kalau mereka memaksakan kehendak, maka mereka seperti berzina. Begitu Ibu. Barakallahu fiik. Lalu ucapan yang kita nggak usah perlu mengucapkan selamat berbahagia gitu nggak usah ya Ustadz ya, diam nggak aja usah ya? Ibunda, nggak usah, diam aja. Apalagi bukan selamat berbahagia, itu bermaksiat kepada Allah, menikah beda agama. Nggak sah dalam hukum agama Islam, tidak sah. Ya alhamdulillah. Ya itu aja Ustadz. Terima kasih Ustadz. Barakallahu Baik fiik. Ibu. Assalamualaikum. Ustadz, sama juga kita menghindari dari tempat yang dimurkai Allah, Ustadz. Iya Ibu. Hukumnya seperti menghindari, itu. Betul Ibu, betul. Ya, Ustadz, yang di kaum Samud, tempat Nabi Lut yang di balik tanahnya itu, berarti kita memang harus kita hindari tempat-tempat yang dilaknat Allah ya, Ustadz. Iya Ibu. Baik. Alhamdulillah, makasih banyak Ustadz. Sehat lancar barokah selalu Ibu. Ini ada dari chat Ustadz, dibacakan. Apabila sudah mengucapkan selamat hari raya agama, apakah harus bersyahadat kembali? Dan apakah mengucapkan selamat tahun baru 2023 diperbolehkan? Sebaiknya juga ada kalimat-kalimat yang indah dari Rasulullah SAW. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Man, barang siapa tasyabbuh
membersamai atau menyerupai perayaan-perayaan daripada perayaan orang-orang kufar, fahuwa minhum, dia bagian daripada mereka. Maka alangkah lebih baiknya kita menghindari perayaan-perayaan yang itu tasyabuh bil kufar, penyerupaan terhadap orang-orang kufar, seperti juga diantaranya adalah tahun baru dan segala bentuk macam-macamnya. Begitu Ibu. Barakallahu fikum, sebaiknya dihindari. Baik. Yang kedua, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana dengan mengucapkan selamat ulang tahun? Bolehkah secara syariat? Ulang tahun gimana Ibunda? Ulang tahun itu bagaimana secara syariat? Kalau Ibunda nanya ke saya, maka saya tidak menganjurkan untuk mengadakan ulang tahun. Kalau Ibunda nanya ke saya ya, maka saya akan jawab. Maka perlu kita refleksi setiap hari. Bukan cuma setahun sekali, tapi perlu kita refleksi setiap hari. Bukan hanya setahun sekali saja. Dan menghindari perayaan-perayaan itu kan nggak membuat kita mati atau nggak membuat kita juga merasa menjadi orang yang bagaimana-bagaimana. Tentu sekali lagi ya jamaah, mungkin silakan saja kalau punya pendapat yang lain. Tapi kalau jamaah nanya sama saya, sebaiknya kita menghindari perayaan-perayaan yang identik dengan hal-hal yang kurang baik, kurang pas, tiup lilin, tiup trompet, make a wish, berdoa di depan lilin dan segala bentuk macam-macamnya. Kalaupun saya mau bersyukur kan nggak harus tahun sekali tepat di hari kelahiran kan. Kita traktir orang kan nggak harus ketika di hari kelahiran kan. Traktir orang kan kita bisa kapan saja. Traktir orang bisa kapan saja. Begitu Ibunda Ayahanda. Barakallahu fikum. Baik, Ustadz. Saya tambahin ya Ustadz, misalnya gini, kita dalam grup kita tahu misalnya ada ibu satu yang lagi lahir, tapi kita cuma mendoakan saja barakallahu fi umrik, semoga sisa usia bisa manfaat untuk orang lain, kayak begitu aja Ustadz. Mendoakan setiap hari Ibu boleh. Mendoakan setiap hari. Tidak hanya setahun sekali kita mendoakan, nanti disertakan aja Ibu. Berkah selalu usianya, sehat lancar berkah. Karena itu kan greeting harian kita ya. Ibu sehat lancar berkah selalu ya, semoga Allah mudahin semua urusannya gitu. Kita doain tiap hari. Dan kasih note di situ, tenang aja adik, kakak, abang, pak de, bude, saya tidak mendoakan setahun sekali, tapi insya Allah saya doain tiap hari kok. Gitu aja Ibu. Ditambahin gitu aja. Biar artinya kita nggak mendoakan cuma di situ saja. Begitu. Ini ada lagi Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika ultah dialihkan ngadain pengajian ibu-ibu? Apakah bisa dibenarkan atau masih termasuk tasabuh? Demikian Ustadz. Jazakallah. Sebenarnya hadirin jamin dirahmati Allah, yang perlu diperhatikan tadi itu adalah ritual yang dilakukan. Hari lahir ataupun nggak hari lahir, kalau dia berbuat baik, semuanya baik hadirin. Dalam arti gini, kalau memang dia ingin mengadakan pengajian, kan bisa nggak di hari lahir aja kan jemaah. Yang dimaksudkan kan menspesialkan hari lahir lebih spesial daripada hari-hari yang lain kan. Tentu kita akan ngerasa, oh ya ini nggak kerasa ini udah 40 tahun, 41 tahun dan segala bentuk macam-macamnya. Apakah tidak akan lebih baiknya kalau kita berbuat baik kajiannya setiap sebulan sekali, kajiannya setiap sepekan sekali, atau mungkin kita misalkan ya jemaah yang dirahmati Allah, kita membagi-bagikan makanannya misalkan sebulan sekali, seminggu sekali atau sebulan sekali. Bukankah itu akan jauh lebih baik? Tapi kalaupun memang sekali lagi jemaah yang dirahmati Allah, kita inginnya nih berbuat baik. Kok qadarallahnya pas bertepatan di tanggal kelahiran kita ya. Juga nggak ada masalah, perbuatan baik itu kan bisa dilakukan kapan saja. Baik di luar tanggal lahir maupun di dalam tanggal lahir. Yang ditakutkan itu adalah takutnya nanti, yang penting jangan di-highlight ulang tahunnya itu Ibunda. Takutnya yang di-highlight ulang tahunnya itu hanya menimbulkan nanti, berarti kalau ulang tahun harus begini ya, harus begitu ya. Takutnya nanti jadi terkontaminasi antara beramal sholih dengan merayakan hari ulang tahunnya tersebut. Begitu Ibunda. Barakallahu fikum. Sebaiknya betul-betul difilter betul.
Kalau ibunda nanya sama saya akan jawab begitu ya. Kalau ibunda nanya sama ustadz yang lain, silahkan aja, nggak apa-apa. Dan kalau ada yang berbeda pandangan di Zoom ini, nggak ada masalah. Barakallahu fikum. Tapi kalau ibunda nanya sama saya, memang sebaiknya dicukupkan dengan untuk berevaluasi setiap hari, bersyukur setiap hari, berbagi setiap waktu. Nggak harus di waktu pas kita lahir aja, tapi di setiap waktu kita berbagi. Syukur tiap Jumat kita berbagi atau tiap sepekan sekali kita berbagi. Barakallahu fiik. Syukron Ustaz. Ini ada Wa lagi iya. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya bagaimana pandangan Ustaz perihal olahraga yoga. Terima kasih Ustaz. Kalau olahraga secara keseluruhan, tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya, tidak ada bermaksiat kepada Allah di dalamnya tidak ada gerakan yang identik dengan agama-agama lain atas ritual itu, maka silakan kalau ada, maka ada olahraga lain yang mungkin kita lebih nyaman untuk melakukannya. Begitu. Kalau di dalamnya ternyata laki perempuan campur baur, melihat auratnya satu sama lain, lalu terus kemudian mereka sambil saling bertatap-tatapan, saling pegang-pegangan, dan segala bentuk kemaksiatan yang ada, maka cari olahraga yang lain yang lebih nyaman mungkin, lebih bisa untuk dilakukan. Begitu hadirin. Barakallahu fiik. Baik Ustaz. Mudah-mudahan cukup ya yang bertanya. Yang lain masih ada, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya. Silakan Mbak Lia. Ya, Ustaz, kalau bagi orang yang sudah terlanjur mereka mengucapkan, yang orang Islam ya, mengucapkan selamat Natal atau Tahun Baru itu, apakah mereka harus dengan taubatan nasuha atau hanya sekedar istighfar aja sudah cukup atau bagaimana Ustaz? Jawabannya Al-Quran surah 66 At-Tahrim ayat yang ke-8, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobat dia kepada Allah dengan taubatan nasuha. Maka daripada itu ibu terkait tentang hal ini, maka dia wajib bertobat pada Allah dengan taubat nasuha. Yakni dia meninggalkan perbuatan itu, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu, dan mengisi hari-hari pasca tobatnya dengan amal salih. Barakallahu fikum, seperti itu ibunda. Oh, jadi tidak bisa hanya dengan istighfar aja, saya nggak akan mengulangi itu, belum tentu diterima ya Ustaz ya? Istighfar saja cukup, bisa ibunda istighfar dan astagfirullah wa atubu ilaih dari dalam hati. Kan taubat nasuha itu kan, berjanji tidak mengulangi, terus mengisi hari-hari pasca tobat dengan amal salih, dan menyesali amat sangat. Saya pikir taubatan nasuha itu harus dengan yang seperti sholat 2 rakaat itu Ustaz, yang seperti tahajud itu. Sholat 2 rakaat bisa, lalu terus kemudian beristighfar saja pun bisa, begitu ibu. Oh iya. Barakallah. Ya, satu lagi pertanyaan belum Ustaz. Mengenai yang langit akan runtuh, itu makna secara harafiahnya seperti apa Ustaz? Maksudnya gini loh, itu kan mungkin orang itu menyepelekan karena kayaknya kok nggak ada hukuman apa-apa, nggak ada nampak itu. Nah itu bagaimana menurut Ustaz? Kalau menurut saya, bukan menurut saya, kalau ibu nanyanya menurut saya akan kembalikan kepada ulama tafsir yang mentafsirkan. Jadi ini bukan menurut saya, tapi menurut ulama tafsir. Sebagian pandangan pendapat ulama tafsir, beliau mengatakan hampir saja langit itu terpecah, bumi terbelah, dan gunung-gunung itu runtuh karena ucapan anda'u lirrahmani walada. Allah punya anak. Gara-gara ucapan Allah punya anak, langit hampir-hampir runtuh dan segala bentuk macam-macamnya tadi itu gambaran fisik bahwa saking dahsyatnya murka Allah kepada ucapan itu. Nah, dalam hal ini saya tidak mau mengkaitkan dengan kejadian apapun ya jemaah terkait tentang hal tersebut. Mungkin ada cocok logi sebagian pihak yang mencocok logikan, oh ini dengan ini, dengan itu, dengan ini. Tapi kalau para ulama berpandangan bahwasanya hampir saja langit itu terpecah dan bumi terbelah, gunung-gunung runtuh karena ucapan lirrahmani walada, Allah punya anak. Maka ucapan itu jemaah yang dirahmati Allah telah menjadikan murka Allah sangat besar turunnya kepada kita semua gara-gara ucapan itu. Itu pentafsiran dari sebagian para ulama terkait tentang pembicaraan gurunda-gurunda kita yang mencocokkan maka terjadi ini, maka terjadi apa segala macam itu.
Allahu a'lam bishawab. Tapi saya membicarakan tentang bagaimana ulama mentafsirkan tentang ayat itu. Begitu Ibunda. Saking murkanya Allah, maka ayat itu merepresentasikan murkanya Allah atas kalimat Allah punya anak. Begitu. Barakallahu fikum. Berarti kalau maksudnya kalau sebaiknya menghindarin suatu tempat itu bisa jadi tempat yang karena kata-kata itu kan lama-lama numpuk bisa jadi kayak musibah gitu Ustaz ya. Dan kan susah juga untuk Nah, murka menghindari. Allah. Nah, murka Allah datangnya bermacam-macam Ibunda. Kan Allah murka itu datangnya macam-macam ya. Bisa dengan musibah, mohon maaf, longsor, gempa bumi, banjir, tsunami, atau apapun sekali lagi ya apapun. Murka Allah itu kan bisa datang seperti itu. Makanya ujian, malapetaka, musibah bagi orang beriman itu sifatnya dua. Satu, pengingat. Dua, penguat. Pengingat manakala kita lalai, makanya diingatkan, ayo jaga tauhid, ayo jaga, jangan sampai mensekutukan Allah dengan sesuatu pun, begitu Ibunda. Baik Ustaz. Syukran Ustaz. Amin wa iyyak. Semoga Allah memuliakan Ibunda sekeluarga besar. Barakallahu fiik. Amin, amin. Silakan ibu-ibu yang lain, masih ada? Ustadz, mungkin saya mau bertanya Ustadz. Jadi tadi Silakan Ibunda. Kan tidak dibenarkan kita mengucapkan selamat hari raya agama lain. Jadi tidak ada alasan, baik itu mungkin kita sebagai posisinya pejabat, gitu juga tidak dibenarkan ya Ustadz? Iya. Biarpun dia mewakilkan dia sebagai pejabat, bukan sebagai pribadi. Itu bagaimana Ustadz? Apakah ada di antara kita yang mampu memisahkan bahwa kita adalah seorang pejabat dan kita adalah seorang pribadi? Bukankah nggak bisa dipisah antara agama dan politik? Dan bukankah nggak bisa dipisah antara diri kita hambanya Allah sebagai hambanya Allah dan diri kita sebagai seorang pemegang atau pemangku kekuasaan? Bisa dipisahkah kira-kira antara, oh ini saya lagi jadi pemangku kekuasaan, saya bukan hambanya Allah. Apakah bisa dipisah Ibunda? Jawabannya nggak bisa. Bahkan pemangku kekuasaan tertinggi, Rasulullah pernah memegang jabatan tertinggi, Rasulullah juga pernah punya, para sahabat Nabi juga iya sebagai gubernur kota Syam, gubernur negeri ini, negeri itu, negeri ini, negeri itu, tapi mereka sedikit pun tidak. Mereka sedikit pun tidak untuk mengucapkan hal yang demikian Ibunda. Jadi pemisahan itu tuh, mohon maaf sekali lagi itu pemikiran sepilis, sekuler, liberalis, kapitalis yang memisahkan udah agama-agamanya deh, gak usah bawa-bawa ke tempat ranah publik segala macam. Loh, gimana orang kita beragama ini mengatur semua tata cara dalam berkehidupan? Orang mohon maaf, bersihkan diri kita dari setelah buang hajat kecil pun besar aja kita diatur, apalagi dalam skala yang lebih besar daripada itu. Tentu saja Allah mengaturnya dan kita mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja. Barakallahu fikum. Baik Ustadz. Apalagi ini ya Ustadz, kadang ucapan Assalamualaikum dicampur-campur sama ucapan agama lain. Ya. Waktu itu Rasulullah ketemu di depan Yahudi Bani Quraidah. Ini Yahudi semuanya. Dan segala bentuk macam-macamnya. Dan greetingnya baginda SAW, greeting umum. Selamat pagi, apa segala macam. Kalaupun mereka mengucapkan salam terlebih dahulu, dijawab waalaikum, cukup sampai di situ aja. Maka nggak pernah, hadirin jamaah yang terhormat, nggak pernah kita melihat baginda SAW ketemu sama Yahudi, Nasara, lalu beliau mengucapkan dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mereka juga dengan mengucapkan daripada kalimat-kalimat yang seperti yang lain gitu, yang bahasa ucapan salam pada identitas agama lain, maka tidak diucapkan dalam hal itu. Begitu ya jemaah, barakallahu fikum. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya ingin menutup kajian kita, udah jam 10 juga, udah jam 11 lebih. Saya menutup kajian kita dengan kalimat, jadilah seorang hamba yang ketika dia bersyahadat, maka dia mentaati, mematuhi aturan Allah. Bukan hawa nafsunya.
Dia tunduk kepada aturan Allah yang Allah maui, yang Allah buat, bukan sesuai dengan hawa nafsunya. Kayaknya nggak relevan deh. Kayaknya kurang matching deh kalau di 2022 2023. Bukan. Kita hidup nih bukan memperturutkan hawa nafsu kita. Tapi kita hidup diatur dengan aturan mainnya Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas saya menyampaikan jemaah, maka saya tugasnya menyampaikan. Pilihan jamaah nanti hendak mengamalkan yang seperti apa, tapi nanti tanggung jawab kita akan bertanggung jawab juga masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Semoga Allah memuliakan jamaah semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah nanti kita jumpa lagi di lain kesempatan, baik di Indonesia maupun kita jumpa di Baitullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam takzim ibunda untuk keluarga semuanya. Kami pamitan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.